8 ya harusnya. Pertemuan yang ke-8 ini kita melanjutkan untuk yang pertemuan minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang kesetimbangan asam basa, yaitu bagian yang hidrolisis garam. Nah, jadi garam itu bagaimana terbentuknya? Yaitu dari reaksi asam dengan basa yang akan menghasilkan produk garam ditambah air. Nah, jadi di minggu ini kita akan belajar dan melanjutkan kembali di kesetimbangan asam basa yang kedua, yaitu materi tentang buffer. Ada yang tahu buffer itu apa? Digunakan untuk apa? Kira-kira ada yang tahu? Sebagai larutan penyangga bukan, Bang? Betul, buffer itu digunakan sebagai larutan penyangga. Jadi fungsinya larutan penyangga itu adalah sebagai larutan penyangga itu digunakan, oh ini tintanya nggak bisa, digunakan untuk menjaga, yaitu agar pH-nya itu tetap stabil, agar pH tetap stabil. Nah, jadi di larutan buffer itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada buffer yang sifatnya asam atau penyangga yang sifatnya asam. Kemudian yang kedua itu ada buffer atau penyangga belajar tentang garam, ada garam netral, ada garam asam, garam basa. Kemudian ada garam yang dari asam lemah dengan basa lemah. Kita lihat dari nilai Ka ya atau Kb, yaitu kesetimbangan asam basanya. Nah, jadi di larutan buffer ini juga sama, dia ada asam, ada basanya juga. Nah, kalau buffer asam itu dia terbentuknya bagaimana? Jadi kalau buffer asam, dia itu terbentuknya dari asam lemah dan kalau pasangannya asam, berarti dia adalah basa. Konjugasi. Basa konjugasi ini sebagai garamnya. Jadi di sini buffer itu ada larutan garam dengan larutan asam lemah atau basa lemahnya. Oke, kemudian kalau buffer basa berarti dia terbentuknya dari basa lemah dan berarti kalau pasangannya basa dia adalah asam konjugasi. Nah, asam konjugasi dalam hal ini adalah sebagai garam. Oke, kemudian bagaimana kita menentukan larutan buffer itu dia sifatnya asam atau basa? Jadi kita lihat ya dari yaitu reaksi kimianya gitu. Nah, kalau di sini contohnya nih, saya ada suatu contoh untuk yang buffer asam. Buffer asam di sini saya memiliki contoh yaitu CH3COOH dengan mengetahui CH3COOH itu kira-kira dia sifatnya asam kuat atau asam lemah? Asam lemah, Bang. Asam lemah. CH3COOH itu rumus kimia dari apa? Asam apa? Ada yang tahu? Cuka bukan, Bang? Betul, asam cuka ya atau asam asetat. Nah, jadi CH3COOH itu adalah asam lemah. Nah, sedangkan CH3COONA itu adalah garam. Sebagai garam ya. Nah, sekarang kita pecah. Bagaimana memecahnya? Ya, kita pecah aja ya, yang plus sama yang minnya gitu. Nah, CH3COH kalau kita pecahkan berarti menjadi CH3COO min, kemudian ditambah dengan H+. Sedangkan kalau 3CONA, kalau kita pecah berarti menjadi CH3COO min ditambah dengan Na+. Na+. Betul. Nah, dari kedua reaksi ini antara CH3COO- CH3COOH dengan CH3COONA ini kan memiliki reaksi kimia sama. Nah, inilah yang disebut sebagai basa konjugasi. Nah, basa apa? Basa
konjugasi dalam hal ini, dalam buffer asam ya, itu dia sebagai mengandung arti senyawanya itu dikurangi 1H. Kalau kita melihat dari reaksi kimia ini, kan ini ada CH3COOH ya. Kalau dipecahkan menjadi CH3CO- dan H+. Nah, karena dia sebagai basa konjugasi, maka ada 1H yang dia harus dikurangi sehingga menjadi CH3CO-. Jadi keduanya itu harus mengandung basa atau asam konjugasi yang sama, baru bisa dia dikatakan sebagai larutan buffer. Nah, sekarang kita ke contoh buffer yang basa. Oke, contoh buffer yang basa. Di sini adalah NH3 dengan NH4, salah lagi, NH4Cl. Oke, sekarang kita melihat NH3 itu adalah basa yang sifatnya asam kuat atau lemah. NH3 amonia itu basa lemah ya. Kemudian NH4Cl itu dia sebagai garam. Nah, sekarang kita pecah. Apakah benar dia sifatnya sebagai buffer basa? Nah, kita harus pecah dulu. NH3 kalau kita tuliskan dalam bentuk lain kan jadi NH4+ ditambah dengan OH- ya kan? Kemudian kalau NH4Cl kalau kita akan menjadi NH4+ ditambah dengan Cl-. Nah, keduanya ini kan ada komponen yang sama ya, yaitu NH4+. Nah, komponen inilah yaitu yang dinamakan asam konjugasi. Itu artinya adalah senyawa yang ditambah 1H+. Nah, kalau kita lihat kan di situ awalnya tadi NH3 ya kan? NH3 kalau ditambah 1H+, itu kan berarti menjadi NH4+. Nah, sehingga larutan ini dikatakan sebagai larutan basa. Nah, jadi itu untuk asam basa yang dijadikan sebagai larutan penyangga. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya nih. Oke, contoh soalnya, manakah di antara sistem berikut yang dapat digolongkan sebagai sistem buffer? Oke, yang A itu KCl dengan HCl. Nah, HCl kira-kira kan sebagai asam ya, dia mendonor. Dia itu asam kuat atau asam lemah? HCl. Ayo, HCl asam kuat atau asam lemah? Kira. Asam kuat, Bang. Betul, HCl itu adalah asam kuat. Nama lain HCl itu apa? Asam klorida. HCl itu adalah asam klorida ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. HCl itu adalah asam kuat, berarti KCl ini dia sebagai garam. Nah, kira-kira bisa nggak dijadikan larutan buffer asam kuat dengan garam? Ayo, bisa nggak kira-kira? Tidak bisa ya, karena kan tadi kalau dia larutan buffer asam, itu dia dari apa? Asam lemah ditambah dengan basa konjugasinya sebagai garam ya kan. Kemudian kalau buffer basa dari basa lemah, berarti kalau dia sifatnya kuat ya tidak bisa gitu ya. Oke, yang B ada KNO2 dengan HNO2. HNO2 dia sebagai asam atau basa? Kalau H berarti dia adalah asam. Nah, HNO2 itu adalah asam. Sifatnya asam lemah atau asam kuat? Ada yang tahu? Sifatnya adalah asam lemah. Nah, kenapa asam lemah? Karena kalau HNO3 itu baru yang kuat ya. Oke, kemudian KNO2 ini dia sebagai garam. Kira-kira bisa nggak larutan ini dijadikan larutan buffer? Antara KNO2 dengan HNO2.
Ya, kenapa bisa? Ya, karena kan selain kita lihat dari komponennya asam lemah dengan garam, kita nanti coba hidrolisis dulu. Kira-kira benar nggak keduanya ini bisa dijadikan gitu? Apakah kedua komponen ini ada yang sama gitu ya untuk dijadikan sebagai basa konjugasinya? Oke, kalau kita melihat KNO2, kan kalau kita hidrolisis atau kita pecah, itu kan akan menjadi K plus ditambah dengan apa? K plus ditambah dengan 2NO2 min, ya kan? Nah, sekarang kita lihat. Kalau ini kita hidrolisis menggunakan air, kita pecah nih air H2O, air kan H2O ya. Nah, H2O kan kalau kita pecah, itu menjadi H plus dengan OH minus, ya kan? Nah, sekarang kita melihat. Kalau KNO2 kita pecahkan menjadi K plus ditambah 2NO2 minus. Nah, kemudian kita melihat kira-kira K plus dia akan berhubungan atau berinteraksi dengan yang H plus atau yang OH minus. Kira-kira ada yang tahu nggak? K plus dia H minus, Bang. berinteraksi. Iya, betul. Dia akan berinteraksi dengan OH minus. Ingat, senyawa kimia itu dia sukanya yang kation sama anion, yang positif dengan yang negatif. Dia nggak suka yang positif sama positif, negatif sama negatif gitu ya. Nah, kalau kita melihat di sini kan ketika dia berhubungan dengan OH minus, maka K plus ditambah OH minus menjadi KOH, kemudian 2NO2 minus. Itu kan kalau kita bereaksi berarti kan dengan H plus, berarti H plus ditambah 2NO2 minus, maka akan menjadi HNO2. Nah, inilah yang akan kita gunakan selanjutnya. Kalau kita sudah KNO2, lanjut lagi di HNO2. HNO2 kalau kita pecah berarti menjadi H plus ditambah dengan 2NO2 minus. Nah, 2NO2 minus ini ada di garam, ada di asam lemah. Nah, inilah yang disebut dengan basa. Dari basa konjugasinya, kan tadi dari asam ya, asam lemah dengan basa konjugasi, maka larutan ini layak untuk dijadikan larutan buffer. Oke, selanjutnya kalau kita melihat KHSO4 dengan H2SO4. Oke, H2SO4 dia sifatnya sebagai asam atau basa? Asam, Kak. Betul, asam. Dia asam lemah atau asam kuat? Asam kuat, Kak. Betul, H2SO4 itu adalah asam kuat. Atau H2SO4 itu nama lainnya apa? Ada yang tahu nggak? Asam sulfat, Bang. Betul. H2SO4 itu adalah asam sulfat. Nah, biasanya kalau teman-teman itu di lab kan bermain H2SO4 ya kalau praktikum. Tapi yang nggak pekat. Oke, kalau KHSO4 berarti dia sebagai garam. Nah, kalau kita melihat di sini, kira-kira garam dengan asam kuat. Bisa nggak dia dijadikan larutan buffer? Enggak, Bang. Nggak bisa lah, karena dia komponennya dari asam kuat. Sedangkan kalau buffer tadi harusnya asam lemah dengan garamnya. Oke, selanjutnya. Yang D, HCOOK dengan HCOH. Sekarang kita melihat HCOH dia sebagai asam atau basa? Asam bukan, Kak? Betul, dia adalah sebagai asam. HCOH itu sama aja asam lemah ya. Oke, kemudian HCOK dia sebagai garam. Nah, sekarang ini bisa nggak kira-kira dijadikan larutan buffer? Bisa, Bang. Bisa ya. Nah, sekarang kita buktikan. Apakah benar bisa? Oke, kalau kita uraikan HCOOK, kita uraikan menjadi HCO min ditambah dengan K+. Nah, kalau kita uraikan di dalam air, H2O. H2O kalau kita pecah, kan menjadi H+ ditambah dengan OH minus. Kira-kira HCOO min, dia akan berinteraksi dengan H+ atau OH minus? H plus, Bang. Betul, dengan H+ ya. Karena dia tadi sudah negatif, maka dia harus ketemu yang positif. Maka ketika dia berinteraksi dengan H+, maka akan membentuk reaksi kimia
ya HCOOH. Sedangkan yang K+, dia akan bereaksi dengan yang OH-. Maka ketika dia bereaksi K+ dengan OH- akan membentuk produk KOH atau kalium hidroksida. Oke, di sini tadi sudah HCOK. Sekarang kita buat HCOOH. HCOOH kalau kita uraikan, kita pecah menjadi HCOO- ditambah dengan H+. Nah, di sini ada ya keduanya komponennya, ada HCO- di dalam asam dari garam, kemudian dari asam lemahnya. Berarti larutan ini atau pasangan ini dijadikan sebagai larutan buffer yang sifatnya asam, yaitu ada asam lemah dengan basa konjugasinya. Wah deh kalau jago kayak gini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Aman? Aman, Bang. Oke, kalau aman kita akan melanjutkan. Diam loh. Sambil belajar ya, guys. Bang, pargoy bang. Waduh, jangan dong. Ini kita lagi belajar. Oke, kita lanjut ke buffer asam. Jadi selain kita tadi menentukan buffer asam itu dari pemecahannya ya, kita pecah. Lanjut lagi kita ke rumusnya. Buffer asam tadi dia terbentuk dari asam lemah ditambah dengan basa konjugasinya. Basa konjugasi. Basa konjugasi tadi dia ada sebagai garam. Matanya nggak kelihatan bang. Oke, tadi kan asam lemah ya. Nah di sini waktu yang melihat Na-nya kecil dengan A besar. Na di sini dia sebagai garam. Kemudian kalau H plus itu kan pasti dia sebagai asam ya. Berarti di sini dalam hal ini adalah asam lemah. Nah, jadi rumusnya itu nanti penurunannya teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Ka, H+, kemudian amin dibagi Ha gitu. Intinya produk pereaktan lah ya. Nah, jadi rumus untuk buffer asam dari persamaan Henderson-Hasselbalch itu dia memiliki rumus pH sama dengan pKa plus log. Basa konjugat dibagi dengan asam. Oke, kemudian kita akan gunakan rumus ini untuk menghitung ya, bagaimana nanti contoh soalnya gitu ya. Nah, kita ke contoh soal saja biar bingung. Oke, apabila 100 mili CH3COOH dengan nilai Ka-nya 1,76 kali 10 pangkat min 5, 0,2 M direaksikan dengan 50 mili KOH, bla 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 bla. Ya, kalian baca sendiri lah ya. Oke, CH3COH dia berperan sebagai asam atau basa? Asam. Ya, betul. Dia sebagai asam. Kira-kira asam lemah atau asam kuat CH3COH? Asam lemah, Bang. Iya, betul ya. Asam lemah. Jadi dia adalah asam lemah. Jual bandit nggak bang? Nggak jual. KOH. Kemudian dia sebagai asam atau basa? Basa, Kak. Basa. Betul. Basa kuat atau basa lemah? Basa kuat, Kak. Ya, basa kuat. Betul ya. Nah, ini kan kita mau jadikan sebagai buffer asam, tetapi kita melihat ini kan masih dalam bentuk larutan ya, yang belum digabung gitu. Nah, sehingga kita harus pecah dulu. Nah, maka kita buat reaksinya. Oke, sekarang kita buat reaksinya. CH3COOH ditambah dengan KOH akan menghasilkan. Oke, kita CH3COH kalau kita pecahkan menjadi CH3COO- ditambah dengan H+, ya kan? Kemudian KOH kalau kita pecahkan menjadi K+ ditambah dengan OH-. Ingat, H+ dia akan bereaksi dengan OH- sehingga akan menghasilkan produk apa? H+ ditambah OH-. H2O. Ya, H2O atau produk air. Nah, kemudian CH3CO- ditambah dengan K+ berarti menjadi CH3COOK. Nah, produk ini kira-kira dinamakan sebagai apa? Yaitu garam, ya kan?
Garam itu kan terbentuk dari asam kuat, asam dengan basa yang akan menghasilkan produk garam ditambah dengan air. Kalau kita melihat di sini, asam lemah dengan basa kuat, kira-kira dia garamnya sifatnya apa nih? Asam, basa, atau netral? Ada masih ingat nggak? Saya catat nih namanya kalau benar. Kira-kira garamnya sifatnya apa? Ingat? Garam basa, Bang. Garam apa? Salmon? Basa. Ya, Basa. betul. Kata salmon garam basa. Ya, betul ya. Kenapa garam basa? Ingat, yang kuat dia selalu jadi yang patokan. Nah, maka di sini kan dalam hal ini dia basa kuat ya. Berarti di sini garamnya garam basa. Tapi kita buktikan apakah benar dia ini kalau garamnya benar garam basa ya. Tetapi nanti kita melihatnya yaitu dari buffernya. Karena di sini kan kita mempelajari larutan buffer ya, bukan garamnya gitu ya. Nah, ini tadi untuk pertanyaan saja. Nah, sekarang kita akan menyetarakan reaksinya. Oke, berarti kita di sini buat mula-mula, bereaksi, dan sisa atau setimbang ya. Nah, di sini kan udah ada konsentrasi ya atau molaritasnya. Kalau CH3COH itu kan 0,2 m, kemudian KOH itu 0,2 m. Kalau kita melihat di sini kan di rumus itu kalau kemarin di garam itu kita bisa masukkan dalam bentuk satuan molar. Tetapi di dalam hal ini untuk menghitung larutan buffer, kita menggunakan konsep mol. Jadi kita konversi dulu ya dari molar ke mol. Kalau teman-teman ingat, nah, ini saya hapus dulu nama salmon, saya pindahkan biar tidak penuh. Soalnya nanti ini penuh. Salmon TPB berapa ya? TPB 43, Bang. Oke, TPB 43. Good. Oke, di sini kita nyari mol. Mol punyanya CH3COOH. Ada yang ingat rumus mol? Kalau ada molar apa? Molar dikali dengan Volume. volume, betul kata Agnes. Oke, molarnya CH3COOH di sini adalah 0,2 molar dikali dengan volume. Volumenya di sini adalah 100 ml. Nah, kemudian kan kalau di molar itu kan volumenya itu dalam bentuk liter. Berarti kita harus bagi 1000. 100 dibagi 1000, maka berapa hasilnya? 0,1 ya. Ini sambil dihitung ya teman-teman. Saya nggak buka kalkulator soalnya nih. 0,2 dikali dengan 0,1. Kira-kira berapa? 0,02 ya. 0,02 mol. Ya, nanti coba teman-teman sambil dihitung ya. Nanti kalau ada instruksi salah, Bang, bisa diperbaiki nggak instruksi aja. Oke, ini tadi mol yang CH3COOH. CH3COOH. Selanjutnya, kita cari mol yang KOH. Berarti sama juga ya, M dikali dengan V. M-nya adalah 0,2 dikali dengan volume. Volumenya di sini adalah 50 ml. Berarti kalau kita bagi 1000, berarti 0,05. 0,05. Berarti kita kali 0,2 dikali 0,005 itu hasilnya adalah 0,01 mol. Oke, kita sudah mendapatkan masing-masing mol. Maka kita bisa langsung masukkan ke dalam persamaannya. Mula-mulanya untuk CH3COH itu adalah 0,02. Kemudian kalau KOH itu adalah 0,01. Nah, sekarang kita melihat kalau mula-mula berarti produknya belum terbentuk ya. Kemudian kita melihat bereaksi. Kalau kita menghitung bereaksi, karena di sini kan ada dua konsep nih. Konsep dari CH3COH dengan KOH. Kira-kira kalau untuk melihat yang bereaksi, kita menggunakan yaitu yang namanya pereaksi pembatas. Kira-kira pereaksi pembatas di dalam reaksi ini siapa yang dijadikan reaksi pembatas? CH3COH atau KOH? Ayo, kira-kira siapa ya? Ada yang tahu? KOH nggak, Bang? Ya, betul. KOH ya. Kenapa bisa dijadikan KOH, John? Karena molnya lebih dikit gitu. Betul ya. Jadi konsep KOH itu adalah reaksi yang cepat habis. Jadi dia yang molnya sedikit. Nah, kalau kita di sini tuliskan berarti 0,01, 0,01, 0,01, 0,01.
Nah, ini kita garis. Oke, berarti yang KOH ini kan sudah habis. Ini kan berarti tinggal sisa 0,01, 0,01 dan 0,01. Berarti kita fokuskan saja produk yang tersisa itu adalah CH3COH dengan CH3COOK. Nah, yang H2O kan di sini kan sebagai kemarin liquid ya. Liquid itu kan sifatnya dia adalah konstan. Kalau kita lihat di sini CH3COH dengan CH3COK. Nah, kira-kira dia sebagai buffer apa ya nanti? Ada yang tahu nggak? Buffer apa nih? Buffer asam ya. Buffer asam di mana nanti dia adalah pasangannya CH3COOK. Kalau kita pecah, kan ini menjadi CH3COO- ditambah dengan K+. Kemudian ada selanjutnya CH3COOH. Kalau kita pecahkan menjadi CH3COO- ditambah dengan H+. Nah, ingat ya konsep ini. Kemudian kita melihat CH3COOH itu dia sebagai apa tadi? Asam atau garam? Sebagai asam ya. Berarti CH3COH ini sebagai asam lemah, kemudian CH3COH itu sebagai garam. Nah, makanya nanti sifat buffernya itu adalah buffer asam karena dia dari asam lemah ditambah dengan garam. Nah, sekarang kan kita mencari untuk menghitung pH, kita membutuhkan data H+, ya kan? Berarti kita menghitung nilai H+-nya ini berapa gitu kan untuk menghitung pH. Karena kalau rumus pH itu kan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, kalau kita buat di sini mula-mula, bereaksi dan sisa. Tadi mula-mulanya kan ini tadi gabungan ya CH3CO kan tadi ini adalah 0,01, ini kan 0,01 juga. Nah, sekarang kita lihat kan tadi ini apa namanya CH3COH-nya kan 0,01, berarti CH3CO-nya adalah 0,01 juga pada mula-mula ya. Kemudian yang bereaksi ini kita nggak bisa cari yang bereaksi pembatas. Kenapa? Karena kan dalam reaksi ini kan cuma satu. Kalau kita coret semuanya, ya habis, sehingga nggak ada yang kita cari. Maka kita asumsikan dengan X. Nah, yang H itu kemana, Bang? Yang H itu kan yang akan kita cari, ya kan? Maka menjadi 0,01 min X, 0,01 min X, kemudian yang ini X. Nah, sekarang kita melihat. Kalau kita untuk menghilangkan X-nya atau mengabaikan X-nya kan kita bagi ya kemarin dengan nilai K-nya 1,76 dikali 10 pangkat min 5. Apakah nilainya lebih besar dari 400? Ini berapa nih? Ada yang menghitung atau enggak? 4,75, Bang. 4? Waduh, kok kecil banget nih. Bener nih, 0,01 dibagi 1,76 kali 10 pangkat min 5 nih. Kayaknya salah deh, coba dihitung ulang deh. Harusnya kan nanti kalau dia naik ke atas kan 10 pangkat 5 ya berarti 100.000 di bagi dua angka di belakang koma kan 100.000 dibagi 2 itu kan berarti menjadi 100 ya kan. Kemudian 100 lagi 1000. Kemudian dibagi 1000 dibagi 1,76 berapa nih? Harusnya nanti hasilnya lebih dari 400 lah ya. Berarti ini dapat diabaikan. Belum hitung soalnya saya. Dapat Oh ya, 568, Bang. ya kan 568 berarti lebih dari kan 568 berarti nilainya lebih dari 400. Maka nilainya dapat diabaikan. Oke, selanjutnya setelah kita tadi dapat apa namanya reaksinya ini ya kesetimbangannya masing-masing, maka kita bisa langsung masukkan ke rumus Ka sama dengan konsentrasi produk per reaktan pangkat koefisien. Rumusnya kan kesetimbangan asam. Berarti produknya di sini adalah CH3COO- kemudian dikali dengan H+ dibagi dengan CH3COOH. Oke, kita tadi sudah dapat ya. Untuk mencari nilai H+, kan berarti di sini kita balik Ka dikali dengan CH3COO- dibagi dengan kebalik. Ini dibalik ya, guys. CH di sini CH3COO-.
Oke, kita harus masukkan nilai K-nya tadi adalah 1,76 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan CH3COH-nya. Itu tadi kan nilainya 0,01, ya kan? Tapi tadi kan masih dalam bentuk mol. Kan masih bentuk mol, ini masih bentuk mol. Maka kita harus konversi ke dalam molaritas. Maka kita konversi lagi atau kita hitung lagi cara mol dibagi dengan volume. Nah, molnya di sini berapa? Molnya kan tadi 0,01 dibagi dengan volume. Volumenya berapa? Apakah volume 100 atau volume 50? Jawabannya adalah volume total. Kenapa kita menggunakan volume total? Karena kan tadi kalau di awal kan masih mau direaksikan antara asam cuka ya dengan KOH. Nah, pada saat sudah tadi terbentuk reaksi, maka dia kan sudah dalam bentuk larutan total, sehingga kalau larutan total kan menjadi 100, volume totalnya kan menjadi 150 ml. Kalau kita bagi 1000 akan menjadi 0,015, maka nih 0,01 dibagi 0,015. 0,0667. Oke, 0,06 67, Bang. 67 gini nih, bener nih 0,0667. Ya, coba nanti sambil dihitung ya, guys. Siapa tahu nanti salah juga. Saya soalnya belum hitung. Kalkulator saya itu di mana? Kalkulator lu di mana, guys? Hah? Kalkulator siapa? Kalkulator dulu lah. Bentar ya, saya ambil kalkulator dulu biar nggak salah ngitung, guys. Udah dapat. Udah jadi. Oke. 0,01 dibagi 0,015. Saya dapatnya 0,666 nih. Bener nggak kalian? Iya, Pak. Iya bang, itu 0,5 nggak ada bang. Ya, 0,666. Coba ya, nanti kalau kalian ujian harus teliti ya. Nanti karena kalau kesalahan satu angka saja itu mempengaruhi di hasil kalian nggak nemu nih 0,6666. Oke, kan tadi sudah bentuk molar ya, berarti CH3COH-nya ini juga sama 0,666, kemudian CH3COM-nya juga sama 0,666. Ini kan berarti kita bagi menjadi 1 ya. Berarti konsentrasi H plusnya itu nilainya adalah 1,76 dikali 10 pangkat min 5. Nah, kalau untuk mencari pH, itu kan rumusnya min log konsentrasi dari nilai H+. Nah, sekarang kita cek. Min log 1,76 dikali 10 pangkat min 5. 5 kita letakkan di depan. Min log 1,76. Berapa nih hasilnya? 5 min log 1,76. Hasilnya ada yang sudah dapat? 4,75. Ya, 4,75. Saya juga dapatnya 4,75 ya di kalkulator. Oke, berarti kira-kira kalau kita melihat dari pH-nya 4,75, berarti dia larutannya buffer asam atau buffer basah? Buffer asam, Kak. Iya, buffer asam karena nilai pH-nya itu di bawah 7 atau kurang dari 7. Maka benar ini dijadikan sebagai larutan buffer asam. Dari mana? Dari reaksi CH3COH ditambah dengan KOH ya. Sehingga akan menghasilkan suatu produk garam, kemudian nanti garamnya akan berinteraksi dengan CH3COH sehingga bisa dijadikan sebagai larutan buffer. Sifatnya asam. Sampai di sini ada pertanyaan? Aman? Aman, Bang. Aman. Oke, kalau aman kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke buffer basah. Tadi buffer basah terbentuk dari apa dengan apa? Ada yang masih ingat? Basa lemah ditambah dengan Garam. ditambah dengan garam. Garamnya dia adalah sebagai asam konjugasi. Kita melihat HX di sini dalam hal ini dia sebagai garam. Kalau OH itu kan berarti sebagai basa ya. Di sini kan ada komponen OH, berarti dia sebagai basa lemah. Jadi basa lemah
menurut Henderson-Hasselbalch itu rumusnya adalah POH sama dengan PKB ditambah log dari asam konjugasi dibagi dengan basa. Kita akan ke contoh soalnya. Oke, hitung pH buffer yang mengandung CH3NH2 0,8 dan CH3 bla 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 gitu ya. Hitung volume sebelum dan sesudah penambahan NaOH. Oke, berarti kita di sini cari dulu pH sebelum. pH sebelum. Gimana sih sebelum? Sebelum. Oke, pH sebelum ya. Berarti di sini ada CH3NH3Cl. Kalau kita uraikan menjadi CH3 nggak capek, Ci. Udah Cici Vitan tuh. Sumpah. Oke, ini kan tadi konsentrasinya 1 molar ya, 1 molar. Berarti di sini juga 1 molar dan 1 molar. Oke, kemudian ada CH3NH2. Diam loh, gak usah ketawa. CH3NH2 kalau kita tambahkan dengan H2O, reaksinya kan jadi kesetimbangan. Maka akan membentuk reaksi CH3 NH3 plus ditambah dengan produknya itu adalah OH minus. Nah, ini yang akan produk yang kita jadikan sebagai buffer dari CH3NH3 plus ditambah dengan CH2NH2 NH3. CH3NH3Cl berarti CH2 CH3 ini. Oke. Kemudian kalau kita melihat kita buat mula-mula, bereaksi dan sisa sama juga ya. Mula-mulanya kan tadi kita menggunakan konsep mol. Nah, konsep mol itu kan rumusnya adalah mol CH3NH2, ya kan? Berarti di sini M dikali dengan volume. Molaritasnya itu adalah 0,8 dikali dengan volumenya kebetulan 1 liter. Jadi 0,8. Kemudian mol si CH3NH3Cl-nya berarti molar dikali volume. Emang sengaja ditutupin. Anjay, Mas Gabriel. Anjay. Belajar kimia, guys. M-nya itu adalah 0, salah. M-nya adalah 1 dikali dengan 1. Berarti di sini 1 mol juga. Nah, kita sudah dapat mol, maka kita bisa langsung masukkan ke dalam persamaannya tadi ya. Nah, di sini berarti M-nya adalah 0,8. Nah, di sini kemudian ini kan nggak ada. Nah, di sini berarti kita menggunakan konsep apa? Konsep yang X tadi ya, karena kan cuma 1. Jadi nggak bisa kita gunakan. Oke, berarti 0,8. Nilai X-nya dapat diabaikan 0,8 di 4. Apakah nilainya lebih besar dari 400? Oke, nilainya lebih besar dari 400 nggak nih? Harusnya lebih besar ya. Nanti nilainya jadi berapa nih? Dapat diabaikan aja ya. Dapat diabaikan. Ada yang udah menghitung belum kalian? Sama Bril. Gila-gila seleb TikTok. Aman ada seleb. Ada yang sudah menghitung guys? Belum? Daripada lo pakai Google Meet, mending lo pakai TikTok. Ih, ngawur aja. Iya, Cok. Jangan dong. Bisa kan ya kan? Jadi bisnis. Nggak boleh. Yang nonton tuh banyak 80 orang. Oke, lanjut ya. Kan ini kita tadi sudah dapat diabaikan ya. Hasilnya itu adalah 18,18. Berarti nilainya lebih dari 100. Ya, nanti coba kalian cek lagi ya. Bener nggak nih nilainya segitu gitu ya. Oke, kemudian kita masukkan persamaan KB. KB sama dengan konsentrasi produk. Konsentrasi produk ini kan CH3NH3+, ya kan?
dikali dengan OH minus dibagi NH2. Diam kalian. Jangan lupa tap-tap layar ya, silahkan. Oke, KB-nya adalah, ini langsung kita, ini aja ya, pecah ya. OH minus sama dengan KB dibalik berarti ya, dikali C dengan. Nah, KB-nya kan tadi 4,4 kali 10 pangkat min 4. Kemudian di sini kan bentuknya harus konsentrasi. Konsentrasi kan berarti molar. Nah, ini kita langsung aja ya masukkan. Kan ini tadi kalau kita bagi 1 liter, CH3NH2 dibagi 1 liter, itu kan sama aja 0,8 nih. Kemudian kalau 1 M dibagi 1 liter, itu kan sama aja 1, ya kan? Nah, sehingga nanti konsentrasi OH-nya didapat berapa nih? 4,4 kali 10 pangkat min 4 dikali 0,8. Dihitung yuk pakai kalkulator. Mager yuk, 4,4 dikali 10 pangkat min 4 dikali 0,8. Ya, saya dapatnya 3,52 kali 10 pangkat min 4. Benar nggak, guys? Benar, Bang. Oke, benar ya. Lanjut. Kita sudah dapat OH. OH itu kalau mencari pH berarti harus kita turunkan dulu. Kita harus cari dulu pOH-nya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH minus. Oke, berarti min log 3,52 kali 10 pangkat min 4. Berarti di sini adalah 4 min log 3,52. Berapa nih, guys? 4 3,2. 3,45. 3,45. Oke, berarti kalau untuk mencari pH 14 min pOH. Berarti 14 min 3,45 berarti berapa? 10,55. Oke, 10,55. Nah, ini kan pH sebelum ya. pH sebelumnya tadi adalah 10,55. Sekarang pH sesudah kita cek. Oke, ini pH sebelum, sekarang kita nyari pH sesudah. Wah, agak panjang ya. Gak apa-apa. Sesudah. Oke. Bang, skor UTBK minimal kimia IT berapa, guys? Nggak tahu saya. Semangat ya yang mau masuk UTBK. Oke, pH sesudah berarti kita buat. Berarti kan belum NaOH ditambahkan ya kan di dalam satu larutan. Sekarang kita tambahkan NaOH. CH3 NH3 plus ditambah dengan OH. Kenapa Bang kok OH aja gitu? NaOH kalau kita pecahkan menjadi Na plus ditambah dengan OH minus ya kan? Nah, kita perlu OH-nya saja karena kan kita mau mencari pOH ya, sama juga nih. Berarti kita butuh konsentrasi OH-nya saja gitu ya. Nah, maka oh ya di sini saya bedakan saja ya pensilnya. Jadi biar nggak ketukar nanti tiba-tiba OH-nya dari mana nih? Nah, ini sama-sama merah. Oke, lanjut. Kemudian akan menghasilkan produk yang sama juga, berarti CH3NH2 plus ditambah dengan H2O. Bersama ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita buat mula-mula, bereaksi, dan sisa. Mula-mulanya berapa? Mula-mulanya tadi kan CH3NH3-nya itu 1 ya kan? 1. Kemudian 1 mol nih atas. Kemudian OH-nya berapa? OH-nya kan ini kan 0,07 mol. Jadi 0,07. Yang ini belum ada. Yang bereaksi berarti berapa nih kalau menggunakan persamaan reaksi pembatas? Siapa yang dijadikan reaksi pembatas? Yang dijadikan reaksi pembatas adalah yang OH min, berarti 0,07 karena reaksi yang cepatnya yang harus cepat habis. 0,07, 0,07, 0,07. Oke, kemudian di sini berarti 1 min 0,07 berarti adalah 0,03. Kemudian ini adalah habis, ini 0,07. Ini juga 0,07. Ingat yang kita perlukan di sini adalah nilai dari CH3 ini dengan ini. Karena kita kan menghitung buffernya, ya kan? Nah, berarti di sini kita sudah ada persamaan dari CH3
NH3+, tadi bentuknya kan 0,03. Mula-mulanya kan 1. Nah, kemudian pada saat keadaan setimbang kan berarti 0,03. Berarti ini sisanya berapa? 1 min 0,003. Berarti 1 min 0,03. 0,97. Betul nggak, guys? 97 ya. Nah, kemudian ini kan sudah dapat 0,97. Selanjutnya yang CH3NH2+. Oke, tadi ini berapa? Tadi kan 0,07. Tadi sebelumnya yang CH3NH2+-nya berapa? 0,8. Jadi 0,8 ditambahkan dengan 0,07. Berarti 0,08 ditambah 0,07. Hasilnya adalah 0,087. 0,87. Waduh, saya save dulu nanti hilang lagi. Oke, kemudian lanjut lagi. Kita menghitung konsentrasi OH-, berarti sama dengan KB dikali konsentrasi. Ini sama aja ya yang pakai tadi ini. Ini kan H2O-nya kita nggak masukkan ya, berarti langsung aja. Berarti CH3NH3+ ditambah dengan H2+ ini kan. Tapi ini kan dibalik ya, karena tadi nilai OH-nya. Berarti di sini adalah CH3NH2+. Ini kan punya produk, dibagi dengan reaktan. Reaktannya adalah CH3NH4 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan CH3NH2-nya kan tadi bentuknya adalah 0,003 ya kan. Nah, ini kan dibagi dengan salah guys. 0,97 nih bentuk konsentrasinya. Kalau dibagi 1 liter, ini kan tadi volume total ya, berarti udah dalam bentuk total nih larutannya, berarti tetap sama 0,97 molar, kemudian 0,87 molar. Nah, kita bisa langsung masukkan, berarti yang CH3NH2+-nya adalah 0,87 dibagi 0,97. Berapa nih guys? Ada yang sudah menghitung? Coba dong bantu hitung. 4,4 kali 10 pangkat min 4 dikali 0,87 dibagi 0,97. Dapat enggak? Oke, harusnya nanti dapat nilainya 3,9 kali 10 pangkat min 4. Nanti coba teman-teman hitung ya. Siapa tahu nanti saya salah. Oke, kita dapat nilai OH. Berarti kita cari pOH. Berarti pOH sama dengan min log dari nilai OH. OH minus. Berarti min log 3,9 kali 10,9. Berarti nilainya adalah 3,4. Oke, kita sudah dapat nilai pOH-nya. Selanjutnya, kita menghitung pH. pH-nya tadi kan 14 min pOH. Berarti 14 min 3,4. Berarti berapa nih? 10,6. 10,6. Oke, nah berarti pada saat sebelum ditambahkan NaOH, pH-nya tadi adalah 10,55. Kemudian saat ditambahkan NaOH 0,07 mol, itu pH-nya di 10,6. Berarti terjadi peningkatan. Karena kan NaOH tadi sifatnya tadi basa. Maka kira-kira kalau kita lihat di sini, maka buffer ini sifatnya sebagai asam atau buffer basa? Buffer? Bisa, Bang. Basa. Iya, karena betul ya, buffer basa karena kalau kita melihat tadi kan bentukannya terbentuk dari asam basa lemah ditambah dengan garam. Kemudian pH-nya itu lebih dari 7. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali selanjutnya. Kita ke titrasi. Oke. Ada yang pernah melakukan titrasi di sini praktikumnya? Ada nggak? Pernah. Kira-kira titrasi itu digunakan untuk apa sih? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita melakukan titrasi?
Oke, titrasi itu digunakan untuk menentukan apa? Konsentrasi. Kenapa tadi yang jawab? Ya, fakta ini. Saya kok. Giva kan. Apa ini? Gifar ini TPB 52 ya? Iya dong. Oke. Ya, benar ya. Jadi titrasi itu digunakan untuk untuk menentukan konsentrasi. Biasanya alat yang kita gunakan apa namanya? Ada yang tahu? Alat yang digunakan? Yang panjang Tabung itu namanya? NML ya. Ya, boleh. Terus selain itu ada komponen apa lagi? Buret. Ya, buret ya. Bukan burit. Sorry guys. Nggak boleh. Buret. Parah Andre ini. Oke, buret ya. Oke, kalau di sini saya nomorin. Nomor 1 dengan nomor 1 ini yang di buret. Nomor 2 ini yang di dalam Erlenmeyer. Kira-kira zat manakah yang namanya titran? Titran di mana? Nomor 1 atau nomor 2? Ada yang tahu nggak? Oke, titran itu yang larutan yang ada di dalam buretnya ya. Titran. Terus kalau yang nomor 2 ini yang ada di dalam Erlenmeyer, itu dia adalah namanya titrat. Artinya apa? Kalau titran itu larutan yang udah diketahui konsentrasinya. Sedangkan kalau titrat itu yang akan kita cari konsentrasinya. Dengan cara apa? Dengan cara kita menentukan yang di buret itu kira-kira berapa sih dia yang keluar volumenya. Nah, makanya pada saat nanti teman-teman melakukan titrasi, teman-teman akan yang menjumpai yang namanya titik ekuivalen dan titik akhir. Kalau titik ekuivalen itu apa? Kalau titik ekuivalen itu adalah titik di mana reaksinya itu telah terjadi sempurna. Artinya titik ekuivalen itu ditandain dengan perubahan warna biasanya. Kalau teman-teman itu menambahkan indikator, contohnya indikator apa saja? Ada fenopentalin atau PP, metil oren, metil jingga, dan lain-lain lah ya. Nah, itu nanti dia akan terjadi perubahan warna. Nah, tanda itulah akan menentukan titik ekuivalen. Sedangkan titik akhirnya pada saat apa? Pada saat warnanya itu sudah berubah dan dia nggak bisa berubah lagi, maka dia harus dihentikan gitu. Nah, kalau kita melihat di sini ya, pH lagi. Indikator itu nggak hanya fenopentalin, tetapi juga ada kristal violet, thermal blue, kemudian ada bromocresol green, methyl red, dan lain-lain ya, ada banyak. Kemudian pH-nya ini juga ada, kemudian juga ada perubahan warnanya. Kalau fenopentalin kan itu kayak warnanya merah muda keunguan gitu ya. Kalau direaksikan dengan NaOH, nah kurang lebih ya seperti itulah ya. Nah, itu untuk indikator dari pada saat teman-teman melakukan titrasi. Oke, kemudian jenis-jenis titrasi. Jenis-jenis titrasi ini saya kira udah dibahas juga di kelas besar ya. Itu ada titrasi asam kuat dengan basa kuat, nanti kan jadi netral pH-nya. Kemudian ada titrasi asam kuat dengan basa lemah, maka yang kuat yang menjadi patokan, nanti berarti pH-nya menjadi asam. Kemudian ada asam lemah dengan basa kuat, maka pH-nya menjadi basa. Untuk contoh-contohnya reaksinya seperti apa, teman-teman nanti bisa kembali buka di dalam catatan teman-teman atau di kelas besar yang dibahas bersama dosen ya. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Untuk menitrasi 30 ml larutan asam benzoat. Asam benzoat itu C6H5COH, dia golong dalam asam lemah dengan larutan NaOH. NaOH dia larutan basa yang sifatnya basa lemah atau basa kuat? Ada yang tahu? Basa kuat, Bang. Ya, betul, basa kuat ya. Nah, hitung pH awal. Oke, kita hitung dulu yuk pH awalnya. Yang A, pH awal. pH awal. Kita buat dulu ya rumus reaksinya. C6H5, COOH. Kalau kita pecah, ingat karena dia bentuknya asam lemah, maka dia bisa apa? Terjadi kesetimbangan. Maka dia panahnya bolak-balik atau reversible. Maka ketika kita pecah di sini C6H5COO- ditambah dengan H+. Nah, kemudian kita lihat
kita buat mula-mula, bereaksi, dan sisa. Mula-mulanya berapa? Kita pakai saja yang langsung dalam bentuk molar ya. Kemarin untuk menghitung pH kan seperti itu. Berarti di sini 0,1. Kemudian yang ini kita ibaratkan X, kita asumsikan X. Nah, kemudian dapatlah yang sisanya 0,1 min X, kemudian X, dan X. Oke, sekarang kita hitung nih, apakah bisa diabaikan. 0,1 dibagi 6,3 kali 10 pangkat min 5. Apakah nilainya lebih dari 400? Benar nggak nih? 0,1 dibagi 6,3 kali 10 pangkat min 5. Ya, nilainya adalah 1587. 1587. Berarti nilainya lebih dari 400 ya. Berarti nilai ini dapat kita abaikan. Oke, dapat diabaikan yang X-nya. Dapat diabaikan. Oke, selanjutnya kita mencari nilai Ka-nya. Berarti Ka sama dengan konsentrasi produk C6H5COO min dikali dengan H+, kemudian dibagi dengan C6H5COOH. Oke, nilai Ka-nya adalah 6,3 kali 10 pangkat min 5. Diem lo anjir. Oke. C ini kemudian X dikali X dibagi dengan 0,1. Kita kali silangkan berarti menjadi 6,4 kali 6,4. 6,3 kali 10 pangkat min 6 ya. 3 kali 10 pangkat min 6. Kemudian X kuadrat. Berarti X kuadratnya akar 6,3 kali 10 pangkat min 6. Berapa nih guys? Akarnya, nilai X-nya. 2,51 kali 10 pangkat min 3, Bang. Oke, sip. 2,51 kali 10 pangkat min 3. Oke, di sini X-nya punya konsentrasi siapa? H plus ya, karena di awal di sini kan tadi kita mencari nilai H+. Nah, oke lanjut. Berarti kalau nyari pH, arti pH sama dengan min log konsentrasi H+. Oke, berarti min log nilai dari 2,51 kali 10 pangkat min 3. Berarti 3 min log 2,51. Berapa nih hasilnya? 3 min log 2,51. 2,6. 2,6. Oke, berarti pH awalnya ini adalah 2,6. Nah, selanjutnya yang B, pH setelah penambahan 12 ml. Oke, yang B berarti ini setelah ditambahkan NaOH ya. NaOH. NaOH-nya berapa mililiter? 12 mililiter. Konsentrasinya 0,15 molar. Oke, kemudian kalau kita melihat tadi kan C6H5COOH ditambah dengan NaOH, maka akan menghasilkan produk C6H5COONa ditambah dengan H2O. Bang, kenapa yang ini NaOH-nya dimasukkan? Iya, karena kan kita mencari garamnya ya. Sedangkan kalau yang di atas tadi kan garamnya itu udah diketahui tuh. Nanti kalau kita tambahkan Na lagi, jadilah Na-nya itu nggak dipakai juga sebenarnya. Maka nggak usah kita masukkan untuk yang reaksi atas tadi ya. Nah, sedangkan yang ini kita masukkan karena kan kita mau mencari garamnya. Nah, selanjutnya kita buat mula-mula, bereaksi, dan sisa. Oke. Mula-mulanya berapa? Mula-mulanya, oh ya di sini kan kita harus mencarinya dalam bentuk mol ya. Maka kita cari dulu molnya nih. Untuk mencari mol asam benzoat. Mol CH. Berarti M dikali dengan V. Molarnya berapa? Molarnya itu adalah 0,1 dikali volumenya kan 30 dibagi 1000 0,003 ya. Ngerti nggak sih?
ada 0,3. Berarti kalau dikalikan 0,003 mol. Oke, kalau NaOH-nya berarti mol NaOH itu adalah M dikali dengan V. M-nya ini adalah 0,15 dikali volume. Volumenya itu adalah 12 ml. Berarti 12 dibagi 1000, 0,012. Ini kalau dikali berapa nih? 0,015. 0,0018. 0,0018. Oke, lanjut ya. Berarti di sini kita sudah dapat molnya. Berarti kita bisa langsung masukkan C6H5COH ini adalah 0,3. 003. NaOH-nya ini adalah 0,0018. Kemudian yang bereaksi siapa nih yang dijadikan pembatas? Ayo, siapa yang dijadikan sebagai reaksi pembatas? Yang mana nih yang paling kecil? 0,18 atau 0,3? Yang 0,18 ya? Iya, betul. Sehingga yang ini 0,018, 0018, 0,0018. Ini juga sama 0,0018, 0,0018. Diem lu, gak usah ketawa. Oke. Yang sisanya berarti 0,003 dikurang 0,18, 3 dikurang 18 kan 12 ya. Berarti 0,0012. Ini habis. Ini 0,0018. Kemudian ini juga 0,0018. Oke. Iya, benar. Gabriel urusan perintis. Betul. Betul, Bang. Oke. Di sini kan sudah ada produk sisa. Produk sisanya ini adalah yang CH6COH, C6H5COH dengan C6H5CONA. Nah, ini kan tadi dari asam lemah, kemudian ini dari garam. Berarti ini sebagai buffer apa? Ada yang tahu? Buffer? Apa kira-kira? Asam lemah dengan garam, buffer apa tadi, teman-teman? Asam, Bang. Betul, buffer asam. Betul ya. Buffer asam. Nah, sekarang kita pakai rumus yang Henderson tadi ya. Lebih Henderson. pH asam. Buffer asam itu rumusnya kan tadi ini asam. pHKA plus log basa konjugat plus asam. Sekarang kita pakai yang itu nih biar membuktikan. Berarti pH sama dengan pKa ditambah log konsentrasi dari basa konjugasi. Di sini saya singkat baskon ya, basa konjugasi dibagi dengan konsentrasi asam. Betul. Oke, pKa. Nah, di sini pKa-nya belum ada, Bang. Berarti kita cari pKa sama dengan min log dari nilai Ka. Berarti min log nilai Ka-nya 6,3 dikali 10 pangkat min 5. Berarti 5 min log 4,2, Bang. 4,2. Sip. Berarti 4,2 nilai pKa-nya. Kemudian ditambah log konsentrasi. Tadi kan ini masih dalam bentuk mol ya. Mol. Berarti kita bagi kita cari M-nya dulu ya. Berarti M sama dengan mol dibagi dengan volume. Molnya berapa? 0,012 dibagi dengan volume. Volumenya tadi ini kita menggunakan volume total. Karena kan tadi volumenya kan saat setelah ditambahkan NaOH ya. Berarti volume total berarti 1000 maka 0,042 ya enggak? 0,42 ya. 0,042. Oke, ini 0,042 kalau kita bagi berapa? 0,012 dibagi 0,042. 0,028. 028. Sip. Nah, lanjut. Ini kan tadi bentuk. Ini kan punyanya
C6H5COOH, ya kan? Selanjutnya kita cari molarnya yang punyanya si Na, C6H5CONA. Nah, sama saja bagi dengan volume. Molnya adalah 0,018 dibagi kurang 1 nolnya. Nah, sambil hitung nih, berapa nih? Mana nggak bisa nih. Waduh, tintanya habis nih. Tadi tas. Oke, dibagi 0,042. Ada yang sudah mendapat? 0,042 Bang. 0,042. Sip. Berarti kita bisa langsung masukkan bahasa konjugasinya adalah 0,028. Bahasa konjugasi nanti punya Na ya? 0,02 kebalik. 0,042 dibagi dengan 0,028. Oke, berarti 4,2 ditambah berapa nih? Lognya berapa nih? 0,042 dibagi 0,029. 1,448 berarti log 1,448. Berarti berapa nih? Log 1,448. 0,16. Berarti di sini adalah 4,2 ditambah 0,16, 160. Berarti pH-nya adalah tambah 4,36. Benar enggak? 36. Oke, berarti pH-nya ini adalah 4,36. Berarti kalau pH 4 itu dia sifatnya asam atau basa, teman-teman? Asam Bang. pH-nya adalah pH asam. Sip. Oke, ya. Itu untuk yang pH saat penambahan 12 ml si basa atau basanya NaOH. Oke, yang C nanti teman-teman tadi sendiri ya untuk PR. Untuk PR nanti dikerjakan secara mandiri, biar nanti teman-teman ada latihannya. Oke, sampai di sini untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Nggak selesai. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut absen ya. Belum. Ini masih pertemuan 8. Berarti minggu depan kita ke pertemuan ke-9 ya.